Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu distribusi khusus pada suatu variabel random discrete, yaitu distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini sempat saya singgung ketika saya membahas distribusi Bernoulli, ya. Nah, apa sih kaitannya gitu ya? Kemudian bagaimana definisi fungsinya? Kita juga akan coba menurunkan ya rumus dari fungsi peluang itu sampai didapat gitu ya. Dimulai dengan mungkin kita ambil contoh ya kejadian sehari-hari, kita coba turunkan sampai diperoleh rumus tersebut. Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa contoh terkait distribusi binomial dan membuktikan EX dan juga variansi X melalui fungsi pembangkit momennya. Oke, langsung saja ya. Nah, ketika bicara distribusi binomial ya, coba kita ingat kembali terlebih dahulu tentang distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli. Oke, bicara tentang distribusi Bernoulli, kemarin kita bisa ya notasikan di sini adalah binomial 1,P ya. Yang artinya apa? Di sini dia parameternya adalah P, ini adalah peluang terjadinya sukses, dan di sini hanya terdiri dari satu kali percobaan. Ya, jadi kita bisa tuliskan X ini berdistribusi binomial 1,P gitu ya. Nah, teman-teman, ya di sini kemarin kita juga sudah membahas ya. Dalam percobaan Bernoulli hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu sukses dan gagal. Sehingga di sini ya untuk hasil yang mungkin ya kita bisa tuliskan X-nya hanya 0 dan 1. Ya, sehingga kita dapatkan untuk fx-nya itu adalah fx ya dengan parameternya adalah p, yaitu sama dengan p pangkat x dikalikan 1 min p pangkat 1 min x ya. Untuk siapa? Untuk x-nya sama dengan 0,1. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video tentang distribusi Bernoulli ya bisa lihat ya, nanti coba saya tinggalkan di kolom deskripsi. Oke, nah selanjutnya sekarang perhatikan distribusi binomial, definisinya adalah sebagai berikut. Untuk distribusi binomial ya kita sebenarnya bisa mengatakan bahwa dia merupakan percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak n kali pengulangan ya. Kenapa? Karena di sini dia terdiri dari n percobaan di mana dia juga ada gagal dan sukses gitu ya, di mana P ini menyatakan banyaknya sukses. Nah, kita bisa dapatkan bahwa suatu variabel random discrete X ya dikatakan berdistribusi binomial dengan parameter N dan P jika fungsi peluangnya berbentuk fx ya sama dengan fx, ini adalah parameternya N, P, itu dia adalah kombinasi dari X ya, dari jumlah N percobaan dikalikan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat N min X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Nah, apa sih makna ini gitu ya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya perhatikan di sini untuk X yang berdistribusi binomial, kita bisa notasikan binomial bin ya, bin N, P. Di sini X-nya menyatakan banyaknya sukses atau secara lengkap saya tuliskan di sini banyaknya kejadian sukses dari N percobaan yang saling bebas. Jadi saya punya sebanyak N percobaan ya, sebanyak N usaha, itu semuanya adalah percobaan yang saling bebas ya. Nah, di sini kita ciri-cirinya ya kita melakukan sebanyak N percobaan dan ada sukses dan gagal ya. Nah, untuk peluang suksesnya kita misalkan di sini P, peluang gagalnya adalah 1 min P. Nah, contohnya di sini kita menanam bunga mawar 10 pohon ya. Ternyata peluang sukses setiap pohon atau bunga mawar yang ditanam hidup itu hanya sebesar 0,3.
Nah, artinya apa di sini? Nah, N-nya ada sejumlah 10, gitu kan ya? Nah, kalau sudah ada sejumlah N percobaan, ada gagal dan sukses. Sukses di sini adalah bunga mawarnya yang ditanam hidup, ya. Nah, ini berarti dia percobaannya adalah distribusinya binomial. Kemudian, contoh yang berikutnya, pada 10 soal benar dan salah, peluang mendapatkan 8 jawaban benar dengan tebakan adalah 0,04. Ya, berarti di sini N-nya juga 10, tapi sekarang kita menentukan ya, peluang mendapatkan 8 jawaban benar dengan tebakan 0,04. Oke, nanti coba kita bahas ya, tapi kita sudah tahu ya, ini adalah contoh-contoh termasuk kejadian ya yang merupakan dia berdistribusi binomial. Oke, supaya lebih jelas ya. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan rumus ya sehingga kita peroleh fungsi peluang dari distribusi binomial ya dari suatu variabel random discrete X itu adalah seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ya perhatikan di sini untuk X kita ya, X kita adalah variabel random discrete ya, binomial n, p dengan fungsi fx-nya sudah diketahui ya tadi. Nah, tapi kita malah mau membuktikan bahwa fx-nya itu adalah p pangkat. Tadi apa? Kombinasi ya, x dari n dari kalikan p pangkat x dikali 1 min p pangkat n min x ya. Kita mau mendapatkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba membuktikan sampai diketemukannya fx kita gitu ya. Jadi kita punya x-nya adalah binomial n, p. Nah, sekarang kita malah bertanya gitu ya, fungsi peluang dari x-nya itu apa. Oke. Nah, X variabel random ini ya, dia menyatakan banyaknya kejadian sukses dari N percobaan yang saling bebas. Nah, sehingga di sini kalau kita ada sejumlah N percobaan, jelas kita punya banyak kemungkinannya sejumlah 0, 1, 2, 3, sampai N. Misal saya lempar gitu ya, misalkan sebuah koin ya, sebuah koin. Nah, di sini misalkan saya ingin mendapatkan angka. Nah, saya ingin mendapatkan angka, ketika saya lempar satu kali ternyata gagal, berarti kan sukses saya masih sejumlah berapa? 0. Ketika saya lempar lagi gitu ya, saya ternyata dapat angka, berarti saya dapat sukses sebanyak 1 dan seterusnya gitu ya. Di sini kita misalkan peluang sukses itu adalah P dan peluang gagal kita adalah Q sama dengan 1 min P. Oke, sehingga sekarang kita mulai ya dari untuk X-nya sama dengan 0. Nah, sebenarnya kejadiannya seperti apa sih gitu ya. Ketika X sama dengan 0, berarti saya bisa tuliskan ya untuk F0-nya itu adalah berarti saya ada N percobaan, tetapi X-nya sama dengan 0. Berarti gagal terus ya. Berarti saya bisa tuliskan di sini, tadi saya punya gagal itu adalah Q, berarti untuk percobaan pertama gagal. Gitu ya, peluangnya Q ya. Oke, kemudian percobaan yang kedua gagal lagi, gitu ya. Percobaan yang ketiga gagal lagi. Dan seterusnya sampai percobaan yang terakhir, yang ke N itu adalah gagal. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa di sini sama dengan Q pangkat N. Gitu ya. Oke, sekarang kalau saya ingin dapatkan untuk X-nya sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan 1 di sini berarti mengatakan bahwa banyaknya kejadian sukses dari N percobaan yang saling bebas itu adalah sebanyak 1. Yang sebanyak 1, bagaimana nih kejadiannya? Berarti untuk X sama dengan 1, bisa kita tuliskan ya, F1 itu sama dengan, bisa saja saya mencoba untuk percobaan yang pertama itu langsung sukses. Berarti kalau percobaan pertama langsung sukses, peluangnya adalah P. Nah, berarti yang lainnya gagal ya. Q dikalikan Q dan seterusnya sampai Q. Ya. Kemudian, nah, ada kemungkinan lainnya. Mungkin saja saya mendapatkan sukses satu kali itu bukan di percobaan yang pertama, tapi di percobaan yang kedua, ya. Jadi Q dikalikan P dikalikan Q
dan seterusnya sampai terakhir juga masih Ki. Oke. Dan seterusnya ya akan terulang sedemikian rupa sehingga misalkan yang terakhir ya, kemungkinan yang terakhir itu adalah sukses saya peroleh di percobaan yang terakhir. Oke. Nah, sehingga ya bisa diperhatikan di sini masing-masing saya punya ya di sini ini P ya dikali di sini berapa? Ki pangkat N min 1. Kemudian di sini juga ya, saya punya ini P, dikalikan Q-nya ada sejumlah N-1. Ditambah dan seterusnya, di sini juga ada sejumlah P dikalikan Q pangkat N-1. Nah, sehingga di sini dapat kita tuliskan, ada sejumlah berapa percobaan tadi? Ada N kali percobaan, sehingga saya bisa tuliskan N dikalikan P dikali Q pangkat N-1. Oke, seperti itu ya. Jadi ada banyak kemungkinan gitu ya. Jadi misalkan F1 ini saya bisa dapatkan sukses itu bisa di percobaan pertama. Bisa juga di percobaan kedua baru dapat sukses. Bisa juga sampai N kali percobaan saya baru mendapatkan sukses di percobaan yang ke N ya. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, F2 bisa kita tuliskan gitu ya. Berarti saya punya 2 kali sukses dari N percobaan. Maksudnya seperti itu ya. Berarti saya bisa tuliskan bagaimana? P dikalikan P. Itu kan ya. Q dikalikan dan seterusnya sampai Q. Dan seterusnya. Oke. Saya langsung tuliskan kemungkinan yang terakhir. Bisa saja gagal, terus. Sampai yang terakhir saya mendapatkan apa? Sukses dan sukses gitu ya, sehingga bisa kita tuliskan ya. Nah, bentuk ini ya bisa kita sederhanakan. Bagaimana? Kita lihat ya, di sini ada sejumlah N percobaan, saya ingin mengambil 2 ya, 2 dari sejumlah N percobaan di mana dia sukses. Nah, sehingga saya bisa tuliskan di sini kombinasi ya, 2 dari N ya dikalikan suksesnya berapa ya, sebanyak 2 dikalikan Q pangkat N-2. Oke, kemudian kita tuliskan lagi ya untuk X-nya sama dengan 3 sehingga kita dapatkan F3 di sini P kali P kali P dikalikan Q dan seterusnya ditambah dan seterusnya Q kali Q dan seterusnya kali P kali P kali P. Atau kita bisa tuliskan sebagai kombinasi 3 dari N itu ya. Kemudian P pangkat 3 kalikan Q pangkat berapa? N-3. Nah, sekarang ini kan berlanjut seterusnya ya sampai ke berapa? Untuk X-nya sama dengan yang ke N. Nah, untuk X yang ke N berarti kita punya Fn gitu ya. Nah, Fn kita berarti ya, perhatikan, saya sukses terus kan berarti ya. Kembali lagi, kalau yang untuk X sama dengan 0 tadi di sini gagal terus, sekarang saya sukses terus. P dikalikan P dikalikan P dan seterusnya kalikan P sehingga diperoleh P pangkat N. Ya. Nah, jadi ya dari sini dapat kita tuliskan ya. Oke. Saya bisa lihat dari sini ya. Saya tuliskan di sini ya. Jadi ya kita dapat menuliskan bahwa Fx kita itu sama dengan apa, teman-teman? Kita lihat ya di sini saya bisa dapat Q pangkat N, di sini N2N gitu ya, ini 3N, ini P pangkat N. Ini kan sebenarnya saya bisa menuliskan Q pangkat N itu menjadi apa? Menjadi di sini 0 gitu ya. Di sini N ya dikalikan P-nya pangkat berapa? Pangkat 0 ya dikalikan Q pangkat N-0. Begitu juga untuk P pangkat N di sini saya bisa tuliskan dia menjadi N dari N gitu ya. P pangkat N dikalikan Q pangkat N-N.
Sehingga fx kita bisa kita tuliskan menjadi kombinasi x dari n gitu ya. X-nya berjalan dari berapa? 0, 1, 2 sampai n dikalikan p pangkat x gitu ya, dikalikan q pangkat n min x gitu ya. Untuk siapa? Untuk X-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai yang ke N. Ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa Q itu sama dengan apa? 1 min P. Ya. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya, sekarang lebih jelas sebenarnya kejadian untuk distribusi binomial itu seperti apa. Jadi masing-masing di sini ini adalah banyak kemungkinan ya terjadinya sukses ya. Nah, seluruh hasil yang mungkin itu bisa saja suksesnya sebanyak 0, suksesnya sebanyak 1, suksesnya sebanyak 2, sampai suksesnya ada sebanyak n. Sehingga kita dapatkan ya untuk fx-nya adalah seperti ini. Oke, nah selanjutnya ya kita coba pahami dari contoh soal yang tadi saya sebutkan. Misalkan untuk contoh yang kedua, di situ ada 10 soal benar dan salah. Peluang mendapatkan 8 jawaban benar dengan tebakan adalah 0,04. Nah, pada contoh tersebut ya, X ini adalah kejadian mendapatkan jawaban benar. Nah, karena ada 10 soal benar dan salah, berarti seluruh hasil yang mungkin adalah X-nya bisa 0. Berarti kalau 0 kan salah semua ya. 1 berarti banyak yang benar 1, 2 banyak yang benar 3, dan seterusnya sampai 10 benar semua. Nah, di sini sedemikian sehingga fungsi peluang dari contoh di atas dapat kita tuliskan ya dengan, oh ini adalah persoalan distribusi binomial, dengan mudah kita langsung bisa memodelkan persoalan ini menjadi seperti ini. Ya, jadi kita karena ada 2 benar dan salah, berarti P-nya sama dengan setengah ya peluang suksesnya. Oke, berarti di sini kita punya fx sama dengan fx ya, dengan jumlah soalnya yaitu n-nya sama dengan 10, p-nya adalah setengah, kita bisa tuliskan dia kombinasi x dari 10 kalikan 0,5 pangkat x dikalikan 0,5 pangkat 10 min x. Untuk x-nya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Sehingga peluang untuk mendapatkan 8 jawaban benar di sini dengan tebakan gitu ya, berarti kita secara acak ya dengan menebak, sehingga kita peroleh fx sama dengan 8 gitu ya, yaitu kombinasi 8 dari 10 kali 0,5 pangkat 8 kali 0,5 pangkat 10 min 8, hasilnya adalah 0,04 ya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan ya teorema terkait nilai ekspektasi dan juga variansinya. Nah, di sini ya, jika X adalah variabel random yang berdistribusi binomial, maka ekspektasi dari X itu adalah sama dengan NP dan variansi dari X itu adalah NPQ. Q-nya di sini adalah gagal atau 1 min P ya. Nah, di sini MXT-nya adalah Q plus P kali E pangkat T pangkat N. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba membuktikan ya, kita akan mencari ya EX dan variansi X dari X, yaitu variabel random yang berdistribusi binomial dengan menggunakan fungsi pembangkit momen atau MXT-nya. Oke, ya langsung saja kita buktikan. Nah, teman-teman, ya tadi sudah diketahui bahwa X di sini adalah suatu variabel random diskret dengan dia berdistribusi binomial n, P, maka kita sudah ketahui bersama bahwa fx-nya adalah ini ya, kombinasi X dari n dikalikan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat n min X ya. Untuk X-nya 0, 1, 2, 3 sampai n. Nah, yang pertama ya kita akan menunjukkan MXT-nya terlebih dahulu ya, kita cari MXT-nya. Akan dicari MXT-nya. Nah, untuk mencari MXT ya, kita gunakan rumusnya yaitu ekspektasi dari E pangkat TX ya. Karena dia variabel random diskret, nah kita sesuaikan berarti dia sigma X-nya dari 0 sampai N. Oke, kemudian dikalikan E pangkat T
TX dikalikan Fx ya. Atau bisa kita tuliskan sigma X sama dengan 0 sampai N E pangkat TX dikalikan Fx kita adalah ini ya. X ya, kombinasi X dari N kalikan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat N min X. Nah, sekarang kita jalankan ya untuk notasi sigma ini untuk X sama dengan 0 sampai N gitu ya. Nah, tapi kita coba sederhanakan terlebih dahulu ya. Di sini ada kombinasi X dari N, sehingga saya bisa tuliskan bentuk yang terakhir ini menjadi X sama dengan 0 sampai N. Dari E pangkat TX ya, dikalikan N faktorial per X faktorial dikalikan N min X faktorial dikalikan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat N min X. Nah, perhatikan ya, di sini saya punya bentuk eksponen E pangkat X, di sini P pangkat X, sehingga saya bisa sederhanakan menjadi sigma X sama dengan 0 sampai N dari N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial dikalikan PE pangkat T dipangkatkan X ya, dikali 1 min P pangkat N min X. Nah, perhatikan ya untuk persamaan yang terakhir ini. Nah, ini kita bisa menyederhanakan ya bentuk ini ya, kita selesaikan dengan teorema binomial Newton, ya kan? Di persamaan di atas ya dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema binomial Newton ya. Nah, sehingga kita peroleh bentuk yang terakhir ini gitu ya. Bentuk yang ini. Untuk yang ini kita bisa peroleh bahwa MXT kita itu sama dengan, nah bisa perhatikan ya, di sini saya punya di sini X, di sini N min X ya. Nah, di sini sebagai X dan Y-nya ya, kalau kalian ingat bentuk binomial Newton ini adalah PE pangkat T ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Sehingga saya bisa tuliskan dia PE pangkat T plus 1 min P gitu ya. Di sini dipangkatkan apa? Ini ya, PE pangkat T plus 1 min P dipangkatkan, ini ya pangkatnya adalah X dan juga N min X. Jadi kita peroleh di sini X ditambah N min X. Nah, sehingga kita peroleh PE pangkat T plus 1 min P gitu ya. Di sini X min X habis ya, sehingga pangkat N. Nah, sehingga ini sudah sesuai ya dengan yang ingin kita buktikan tadi, bahwa MXT kita adalah P kali E pangkat T plus 1 min P pangkat N ya. Oke, coba kita lihat ya, MXT kita Q plus PE pangkat T pangkat N. Saya tuliskan, ini 1 min P kita Q ya, Q plus PE pangkat T. Terbukti. Oke, untuk MXT kita sudah berhasil membuktikan. Sekarang kita cari untuk EX kita adalah NP, variansi X kita adalah NPQ. Ya, Q-nya adalah 1 min P. Oke, teman-teman, yang kedua ya akan dicari apa? EX. Ya, tadi kita mau buktikan ya bahwa EX-nya adalah NP.
Oke, tadi kita sudah dapatkan bahwa MXT kita itu adalah Q plus PE pangkat T dipangkatkan N. Ya, ingat untuk mencari EX ya kita gunakan rumus bahwa EX itu adalah M aksen X di mana T-nya sama dengan 0. Sehingga kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, M aksen XT itu adalah N dikalikan Q plus PE pangkat T pangkat N min 1. Ya. Nah, masih kita kalikan dengan P kali E pangkat T. Sehingga kita bisa substitusikan untuk T sama dengan 0. Kita peroleh N dikalikan Q plus P pangkat N min 1 dikalikan P. Sehingga kita peroleh di sini N, di sini ada Q adalah 1 min P ditambah P pangkat N min 1 dikalikan P. Bisa kita tuliskan N, ini tinggal 1 ya, ini sama dengan 1. 1 dipangkatkan N min 1. Berarti 1 kan, berarti tinggal N kalikan P. Jadi kita peroleh bahwa EX kita adalah N kalikan P. Terbukti, gitu ya. Ini untuk EX-nya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan ya bahwa variansi X-nya tadi adalah NPQ gitu ya. Oke, yang ketiga kan dicari untuk variansi X-nya ya dengan menggunakan tadi fungsi pembangkit momen. Nah, ingat kembali, apa sih variansi X itu? Variansi X ini adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. EX kita sudah punya ya, EX kita tadi adalah NP gitu kan ya, NP EX kita. Kemudian EX kuadrat masih belum punya, sehingga kita harus cari dulu ya. Nah, EX kuadrat kita ini adalah M aksen X ya, M double aksen X di mana T-nya sama dengan 0. Nah, sehingga tadi ya kita sudah dapatkan tadi M aksen XT kita, yaitu coba kita lihat lagi M aksen XT kita ini ya. Nah, oke, N dikalikan Q plus PE pangkat T pangkat N min 1 itu ya, dikali PE pangkat T ya tadi ya. Oke. Nah, di sini atau saya bisa tuliskan PE pangkat T N PE pangkat T ya dikalikan Q plus PE pangkat T pangkat N min 1. Nah, di sini misalkan ini adalah U-nya gitu kan ya. Ini adalah V-nya ya. Nah, berarti saya punya U sama dengan NPE pangkat T, berarti U aksennya adalah siapa? Tetap NPE pangkat T. Kemudian V-nya yaitu Q plus PE pangkat T pangkat N min 1. Berarti V aksennya yaitu N min 1 ya. Kita kalikan dengan Q plus PE pangkat T pangkat N min 2. Nah, masih dikalikan PE pangkat T. Oke, seperti ini. Nah, ingat ya bahwa untuk perkalian dua fungsi U kali V, berarti saya bisa tuliskan M double aksen XT itu sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan U aksen kita adalah NPE pangkat T. Saya kalikan dengan V Q plus PE pangkat T pangkat N min 1 ditambah U NPE pangkat T dikalikan V aksen N min 1 dikalikan Q plus PE pangkat T pangkat N min 2 dikali PE pangkat T.
Nah, karena di sini kita tujuannya mencari variansi X ya, dan variansi X di sini membutuhkan EX kuadrat kita M double aksen X di mana T-nya sama dengan 0, langsung kita substitusikan saja. Kita tidak perlu menyederhanakan ini ya, karena langsung disubstitusikan pun ya tidak masalah. M double aksen X ya, T sama dengan 0. Oke, kita masukkan untuk T sama dengan 0, ini 1 ya, berarti NP dikalikan, ini E pangkat 0 juga 1. Ki saya langsung ubah menjadi 1 min P plus P ya, berarti pangkat N min 1. Ini ditambah di sini E pangkat T berarti E pangkat 01 NP dikalikan N min 1 itu ya. Kemudian di sini 1 min P ditambah P pangkat N min 2 dikalikan P. Oke, seperti ini. Ini ya. Oke, berarti kita peroleh hasilnya ya sama dengan ya di sini min P plus P 0 ya, 1 pangkat N min 1 juga hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh NP. Kemudian di sini ini juga N min P plus P 0 ya, 1 pangkat N min 2 juga 1 dikalikan P. Ditambah itu ya. Saya punya NP di sini dikalikan P ya, berarti NP kuadrat dikalikan N min 1 ya. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Berarti saya peroleh untuk M double aksen XT sama dengan 0 kita, yaitu NP plus NP N kuadrat P kuadrat Oke, min NP kuadrat ya. Nah, ini untuk apa? M double aksen XT sama dengan 0 ya. Jadi untuk EX kuadrat kita itu adalah NP plus N kuadrat P kuadrat min NP kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari variansi X-nya gitu ya. Nah, variansi X ya berarti sama dengan EX kuadrat kita NP plus N kuadrat P kuadrat min NP kuadrat kita kurangi dengan siapa? Nih ya, EX kita dikuadratkan berarti NP dikuadratkan. Nah, berarti ini dan ini saling udah habis ya. Nah, kan N kuadrat min P kuadrat min N kuadrat P kuadrat 0 sehingga kita peroleh NP min NP kuadrat ya. Atau kita bisa keluarkan NP di sini 1 min P atau sama dengan NP dikalikan Q ya, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Jadi kita sudah berhasil membuktikan teman-teman bahwa variansi X-nya adalah NP. Terbukti. Oke teman-teman semua, bagaimana? Untuk distribusi binomial ini masih cukup mudah ya untuk kita buktikan ya, apa variansi X-nya gitu ya. Kemudian apa nilai harapan ekspektasinya. Kemudian kita gunakan fungsi pembangkit momen gitu ya. Nah, kita juga sudah memahami penurunan rumus dari definisi ya fungsi peluang dari distribusi binomial ini. Semoga menambah pemahaman kalian terhadap distribusi binomial. Oke, terima kasih ya. Silahkan apabila ada pertanyaan ya dari apa yang saya jelaskan, bisa tinggalkan pertanyaan belibet ya, pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Juga barangkali teman-teman kalian ada yang membutuhkan penjelasan yang serupa. Oke, terima kasih ya atas perhatian sudah menyaksikan video ini. Semangat untuk belajar terus gitu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.